Halo semua, kali ini kita akan belajar mengenai kata benda second declension. Jangan lupa saksikan terus sampai akhir ya. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai noun second declension atau kata benda deklensi kedua. Jadi dalam bahasa Yunani ada 3 kategori kata benda yang disebut deklensi. Dan deklensi pun dikelompokkan berdasarkan akhirannya. Kemudian hanya ada 2 gender dalam deklensi 2, yaitu gender maskulin dan neuter. Ya, inilah dia setiap kata benda yang terdiri atas 3 kategori. Yang pertama ada case, yang kedua ada gender, dan yang ketiga ada number. Yang mana case merupakan fungsi kata benda yang berhubungan dengan kata-kata dalam kalimat. Sedangkan gender merupakan jenis kata benda. Di sini ada 3 jenis, yaitu maskulin, feminin, dan neuter. Kemudian yang ketiga itu number merupakan kualitas kata benda yang menunjukkan apakah ia tunggal atau singular atau apakah ia jamak atau plural. Ini merupakan case atau kasus-kasus dalam bahasa Yunani. Setiap kasus dengan translation atau terjemahannya dan basic function atau fungsi dasarnya. Ya, kita lihat pada case yang pertama ada case nominatif. Case nominatif terjemahannya ada E dan juga D. Jadi kita bisa menggunakan E atau D tergantung daripada konteks kalimatnya. Dan fungsi dasarnya adalah subjek. Berikutnya ada case genitif. Terjemahannya adalah of. Dan fungsi dasarnya adalah deskripsi. Selanjutnya ada case ablatif. Terjemahannya adalah from. Dan fungsi dasarnya adalah separasi. Berikutnya ada case datif. Terjemahannya ada to atau for. Dan fungsi dasarnya ada resepsi. Berikutnya ada case lokatif. Terjemahannya ada in. Dan fungsi dasarnya ada lokasi atau posisi. Kemudian case instrumental. Translation atau terjemahannya bisa menggunakan with atau by, tergantung daripada konteks kalimatnya. Dan fungsi dasarnya adalah sarana atau alat. Selanjutnya ada case akusatif. Translationnya adalah E atau D. Jadi case akusatif terjemahannya adalah bisa E, bisa juga D, tergantung daripada konteks kalimatnya. Kemudian basic functionnya atau fungsi dasarnya adalah objek langsung. Yang terakhir ada case vokatif. Terjemahannya adalah O dan fungsi dasarnya adalah seruan. Ya. Coba kita lihat pada tanda dalam kurung yang saya kasih di sini. Ini merupakan lambang daripada setiap case. Jadi case nominatif lambangnya adalah N, begitu juga genitif J, ablatif A, datif D, lokatif L, instrumental I, akusatif AC lambangnya, dan yang terakhir vokatif P lambangnya. Ya, kita perlu mempelajari ini terlebih dahulu dan ini sangat penting karena bisa membantu kita dalam menerjemahkan sebuah kalimat dengan benar nantinya. Ya, kita akan berpindah ke slide selanjutnya. Nah, ini merupakan bentuk akhiran-akhiran daripada deklensi kedua. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa dalam deklensi kedua hanya ada 2 gender, yaitu maskulin dan neuter. Ya, kita akan melihat setiap kasus dengan akhirannya masing-masing. Yang pertama ada case nominatif. Dia berakhiran os untuk maskulin singular dan oi untuk maskulin plural.
Kemudian, dia berakhiran on untuk neuter singular dan a untuk neuter plural. Berikutnya ada case genitive, dia berakhiran o untuk maskulin singular dan on untuk maskulin plural. Kemudian, dia berakhiran o untuk neuter singular dan on untuk neuter plural. Berikutnya, ada case ablative. Dia berakhiran o untuk maskulin singular dan on untuk maskulin plural. Kemudian, dia berakhiran o untuk neuter singular dan on untuk neuter plural. Berikutnya, ada case dative. Dia berakhiran o untuk maskulin singular dan ois untuk maskulin plural. Kemudian, dia berakhiran o untuk neuter singular dan ois untuk neuter plural. Berikutnya, ada case locative. Dia berakhiran o untuk maskulin singular dan ois untuk maskulin plural. Kemudian, dia berakhiran o untuk neuter singular dan ois untuk neuter plural. Berikutnya, ada case instrumental. Dia berakhiran o untuk maskulin singular dan ois untuk maskulin plural. Kemudian, dia berakhiran o untuk neuter singular dan ois untuk neuter plural. Berikutnya ada case akusatif. Dia berakhiran on untuk maskulin singular dan ous untuk maskulin plural. Kemudian dia berakhiran on untuk neuter singular dan a untuk neuter plural. Berikutnya ada case yang terakhir yaitu vokatif. Ya, case vokatif dia berakhiran e untuk maskulin singular dan oi untuk maskulin plural. Kemudian dia berakhiran on untuk neuter singular dan a untuk neuter plural. Ya, inilah yang merupakan akhiran-akhiran daripada setiap kasus. Kita akan melihat kembali ada beberapa kasus yang bentuk akhirannya sama. Ya, yang pertama kita akan melihat di sini ada case nominatif dan case vokatif. Ya, jadi case nominatif dan vokatif memiliki akhiran yang sama yaitu oi untuk maskulin plural dan a memiliki akhiran a untuk neuter plural. Jadi case nominatif vokatif memiliki akhiran yang sama pada maskulin plural yaitu oi dan untuk neuter plural yaitu a. Selanjutnya kita lihat di sini ada case genitive dan ablatif yang memiliki akhiran yang sama yaitu akhiran o untuk singular dan on untuk plural pada setiap gender yaitu maskulin dan neuter. Ya, saya akan kasih tanda seperti ini. Kemudian kita akan melihat yang berikutnya ada case datif, lokatif, dan instrumental. Ya, jadi case datif, lokatif, dan instrumental mereka memiliki akhiran yang sama yaitu akhiran o untuk singular dan akhiran ois untuk plural pada setiap gender yaitu maskulin dan gender neuter. Ya, seperti ini. Ya, kita akan melihat lagi pada slide selanjutnya. Saya persingkat lagi, saya satukan case-nya agar kita lebih mengerti lagi. Ya, jadi ini merupakan rumusan daripada deklinasi kedua. Jadi kita harus tahu ini, kita harus pahami ini agar kita bisa membuat sebuah kalimat atau membuat kalimat nanti dengan baik.
dan ini rumusan untuk semua kata kerja. Jadi kita bisa melihat kata kerjanya pada kamus Yunani. Ya, kita beralih ke slide selanjutnya. Ya, ini sudah saya satukan case-nya. Yang pertama tadi ada case nominatif vokatif yang berakhiran oi untuk maskulin plural dan a untuk neuter plural. Berikutnya case genetif ablatif yang berakhiran o untuk singular dan on untuk plural pada setiap gender, yaitu maskulin dan neuter. Kemudian berikutnya ada case datif, lokatif, dan instrumental yang berakhiran o untuk singular dan ois untuk plural pada setiap gender, yaitu maskulin dan neuter. Ya. Jadi ada beberapa yang mirip akhirannya dan beberapa yang sama akhirannya. Bagaimana kita bisa membedakannya? Kita akan membedakannya tergantung dari konteks kalimatnya. Nah, ini merupakan artikel dalam bahasa Yunani yang digunakan berdasarkan case, gender, dan numbernya. Ya, kita akan melihat kasus yang pertama yaitu nominatif. Artikelnya adalah ho untuk maskulin singular dan oi untuk maskulin plural. Kemudian to untuk neuter singular dan ta untuk neuter plural. Ya. Berikutnya ada genetif ablatif. Artikelnya adalah to untuk maskulin singular dan ton untuk maskulin plural. Begitu juga pada gender neuter, artikelnya sama, baik singular maupun plural. Kemudian case datif lokatif instrumental, artikelnya adalah to untuk maskulin singular dan tois untuk maskulin plural. Sama juga pada gender neuter. Dan yang terakhir ada case akusatif, artikelnya adalah ton untuk maskulin singular dan tous untuk maskulin plural. Kemudian to untuk neuter singular dan ta untuk neuter plural. Ya. Jadi untuk semua artikel yang ada ini diartikan sebagai de. Jadi untuk keseluruhan artikel pada setiap case, gender dan number yang ada diartikan sebagai de. Nah, ini contoh kata benda maskulin deklensi 2. Saya mengambil salah satu contoh kata benda yaitu kata anthropos yang kita akan jabarkan sesuai dengan rumusan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ya, kita lihat pada slide ada bentuk singular. Untuk case nominatif, anthropos. Genetif ablatif, anthropo. Datif lokatif instrumental, anthropo. Akusatif, anthropon. Vokatif, anthrope. Kemudian untuk bentuk pluralnya, nominatif vokatif, anthropoi. Genetif ablatif, anthropon. Datif lokatif instrumental, anthropois. Akusatif, anthropos. Ya, jadi seperti inilah bentuk kata benda deklensi kedua untuk gender maskulin. Ya, salah satu contoh lagi kata benda maskulin di sini ada kata logos
Namun di sini saya menggunakan translation atau terjemahannya pada masing-masing case, dari case nominatif sampai case vokatif. Ya, bisa dilihat pada slide. Contoh untuk yang pertama, pada bentuk singular untuk case nominatif logos, translation atau terjemahannya adalah atau the word. Kemudian untuk plural, logoi, translation atau terjemahannya adalah the words. Ya, begitupun untuk selanjutnya pada case-case berikutnya. Jadi untuk tunggal dia tidak menggunakan akhiran s. Seperti dalam bahasa Inggris kita tahu bahwa kalau menggunakan akhiran s berarti dia bentuk plural atau bentuk jamak. Begitu juga dengan dalam bahasa Yunani. Jadi kita sudah bisa mengetahui ya mengenai hal ini. Oke, kita masuk pada kata benda neuter. Ya, ini ada salah satu contoh kata benda neuter di sini, yaitu ieron. Ya. Untuk singular ada case nominatif vokatif ieron. Untuk plural iera. Kemudian genetif ablatif iero. Untuk plural ieron. Kemudian datif lokatif instrumental untuk singular iero. Kemudian untuk plural ierois. Ya, selanjutnya case akusatif untuk singular ieron. Kemudian untuk plural iera. Ya. Inilah salah satu contoh kata benda neuter. Kita akan melihat pada slide berikutnya. Salah satu contoh lagi kata benda di sini yaitu kata doron. Ya, sama seperti yang saya jelaskan untuk kata benda maskulin, ini bentuk terjemahannya daripada kata benda neuter. Ya, kalau untuk translation pada singular tidak menggunakan akhiran s. Namun kalau translation untuk plural sudah pasti menggunakan akhiran s-nya. Ya, seperti itu. Kembali lagi kita akan melihat pada slide berikutnya. Kita akan belajar mengenai parsing nomina dan parsing kalimat. Oke, kita parsing nomina. Di sini ada dua kata benda maskulin yang saya gunakan. Yang pertama kita parsing kata adelphon. Ya, case-nya adalah akusatif, gendernya maskulin, dan numbernya adalah singular. Bentuk parsingnya seperti ini. Nouns, akusatif, maskulin, singular. Kemudian artinya adalah a atau the brother. Oke. Kalau kita sudah mengikuti dari awal, mengerti mengenai rumusannya, maka kita akan bisa membuat parsing nomina seperti ini. Bahkan juga bisa parsing sebuah kalimat dengan benar. Oke, kita pindah ke sebelah kanan, kata adelphon. Case-nya adalah genetif, gendernya adalah maskulin, dan numbernya adalah plural. Kemudian bentuk parsingnya seperti ini, nouns, genetif, maskulin, plural. Kemudian artinya adalah of the brother. Oke, jadi seperti ini kita akan membuat parsing sebuah kata benda maskulin. Kita akan melihat pada slide berikutnya kita belajar parsing kalimat. Oke, kita akan parsing kalimat yang ada pada slide, yaitu ekcheis ton karpon. Oke, kita parsing ya.
kata exchange ini merupakan kata kerja present aktif indikatif. Jadi kita parsing seperti ini. Verb present aktif indikatif orang kedua singular atau orang kedua tunggal dari kata echo. Kemudian kata tone adalah artikel. Kita parsing artikel akusatif maskulin singular. Kemudian selanjutnya ada kata karpon. Ini merupakan kata benda maskulin. Jadi kita parsing nouns akusatif maskulin singular. Dan terjemahannya adalah you are having the fruit. Ya. Jadi kalau teman-teman semua sudah mengikuti dari awal, maka akan bisa parsing seperti ini. Ini hanya salah satu contoh kalimat yang kita terjemahkan dari bahasa Yunani. Kita akan coba lagi satu contoh. Oke, pada slide sudah ada satu kalimat yang akan kita parsing lagi, yaitu ada ho doulos perei doron. Ya, kita akan parsing satu persatu mulai dari ho. Ini merupakan artikel. Dia adalah artikel nominatif maskulin singular. Kemudian doulos merupakan kata benda. Dia adalah nouns nominatif maskulin singular. Kemudian yang berikutnya ada kata perei. Ini merupakan kata kerja. Bentuk parsingnya adalah verb present aktif indikatif orang ketiga singular dari kata pero. Kemudian yang terakhir ada kata doron. Ini merupakan kata benda juga, yaitu nouns nominatif neuter singular. Oke, dan terjemahannya adalah the servant bring a gift. Ya, jadi inilah beberapa bentuk kalimat yang tadi dan yang ini sudah saya jelaskan. Saya berikan contoh, dan ini pun kita bisa melakukannya dalam parsing kalimat yang lain sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan. Oke semuanya, itulah tadi kita sudah belajar mengenai kata benda second declension.